karena ini banyak banget pintunya nih, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pintu dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi lumayan penuh sekali, dan setiap pintunya pun bisa kita kunci juga. Kita kunci juga sehingga membuat privacy dari pemilik toko ini jadi lebih aman. Nah, area sini pun juga Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian dari Blessing Interior. Hari ini kita berada di Grandville, Jakarta Barat untuk melihat hasil kerja kita, sipil dan interior di belakang saya. Belakang ini adalah area komersil yang kita kerjakan dan kita langsung masuk ke dalam untuk melihat hasil kerja kita. Yuk! Nah, dari area depan sini, ini keramiknya semuanya kita kerjain, kita ganti semuanya dengan tile yang lebih agak kasar. Di sini pun juga ada beton yang kita kerjain juga untuk ninggiin jalan yang ada di depannya. Kita langsung masuk ke dalam yuk. Nah, ini adalah area folding gate yang dari awalnya sudah ada memang, tapi memang kita buat ada tanggulan di bawahnya karena di area Grandville sini memang agak sedikit sering banjir. Oleh karena itu di sini ada tanggulan. Di sini itu ada tanggulan kenaikan lagi, jadi supaya ketika banjir pun nggak langsung masuk ke dalam rumah. Yuk, area sini masuk. Nah, di area sini ini adalah area lantai 1 dari project yang kita kerjakan. Di sini awalnya itu banyak sekali barang, tetapi kita ubah semuanya menjadi area yang open space untuk orang-orang tunggu aja di area sini. Jadi mungkin area waiting room lah kita bisa bilangnya. Nah, ini adalah SPC flooring yang kita kerjakan. SPC flooringnya pun juga kita buat memanjang dari depan sampai ke belakang. Dan di area sini kita hanya bantu untuk pengecatan dinding. Jadi pengecatan dindingnya itu pun juga kita buatnya sesuai dengan request dari owner, dan lampu-lampu di sini semuanya berwarna putih dan banyak banget. Nah, di sini adalah area resepsionis. Resepsionisnya itu pun juga kita buatnya lumayan besar, dari sebelah kiri sampai ke area sini kita hanya sisakan sekitar 1 meteran aja ke arah belakang untuk akses ke arah belakang. Jadi ini adalah kabinet yang kita buat. Kita ada buat LED lighting juga install di bawahnya. Dan ini adalah area resepsionisnya. Ini adalah mirror dari existing dari awal. Jadinya memang area sini itu mirrornya kita nggak ubah. Kenapa? Karena ingin membuat ruangan ini menjadi lebih besar. Nah, ke area belakang sini ini adalah backdrop yang kita kerjain juga. Jadi backdropnya ini lumayan besar banget ya. Dari sebelah kanan ke sebelah kiri kita kasih list gold di sekitar sini. List gold. Dan di sini semuanya finishing HPL semuanya. Dan ini adalah akses pintu kamuflase ke arah belakang. Kita lihat bentar. Nah, sebelum kita langsung ke belakang, mungkin kita bisa ke dalam sini dulu. Kita mau kasih lihat sebentar. Ini adalah akses lanjut keduanya. Untuk ke arah mana? Ini ke arah dapur. Jadi dapur ini pun adalah area untuk karyawan, mungkin untuk orang-orang dalam aja yang pakai. Ini ada kabinetnya. Ini beberapa kabinetnya kita buat penyimpanan. Nah, ini adalah kulkasnya. Nanti tempat area kulkas, tapi memang kulkasnya belum ada. Ini adalah area sinknya. Area sinknya ini sengaja dipilih seperti ini. Kenapa? Karena owner tidak ingin ketika pindahan atau apapun nggak susah pindahinnya. Jadi ini area sink stainless, kita beli jadi langsung, jadi supaya gampang. Tapi semua ini yang di atas ini adalah custom, kita buat custom, kita kasih lampu sedikit di area sininya. Dan langsung lanjut ke area, yang untuk area sini, area kulkasnya kita sengaja memang buatnya sedikit lebih tinggi daripada biasa. Kenapa? Karena ingin terhindar dari banjir. Kalau misalnya kebanjiran pun, area sini itu masih terjaga kulkasnya. Ini kita sengaja pakai bahan PVC board. Oleh karena itu daerah sini PVC itu aman semua nih dari banjir. Nah, lanjut ke area sini, ini adalah akses untuk orang dalam. Jadi ini aksesnya itu langsung masuk ke area dalam dari resepsionis. Nah, ini area resepsionisnya nih. Besar banget, ini bisa muat kurang lebih bisa 3 orang, 1, 2, 3 kalau misalnya perlu, tapi kalau misalnya 2 pun itu udah maksimal juga, udah oke. Ini semuanya area bawahnya untuk area kaki. Area sini adalah area storage. Storage-nya banyak banget. Kita bisa kasih lihat sedikit. Nah, ini ada 2, 4, 5, 6, termasuk yang kanan ini. Nah, ini storage banyak banget. Di area sini adalah area penyimpanan juga. Jadi area sini
kita kasih jaraknya lumayan jauh, sekitar 60 cm. Untuk apa? Supaya ketika PC atau monitor dipakai, ini nggak kesempitan area sini. Ini area untuk atasnya untuk pelanggan. Nah, di atas sini jadi kita ada buat dua ketinggian, area yang lebih pendek sama area yang lebih tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk area resepsionis ini. Kita akan langsung ke lantai 2 untuk melihat progres lantai 2-nya juga. Ikut saya ya. Nah, di bagian sini pun ini adalah area SPC flooring yang kita kerjakan. Jadi ini lanjutan dari area depan sampai area sini. Ini SPC flooring semua. Dan ini langsung naik ke lantai 2 untuk melihat area lantai 2. Yuk. Sebelum kita ke lantai 2, mungkin kita bisa kasih lihat ke kalian untuk area kamar mandi yang kita kerjakan. Jadi kamar mandinya kita ada rubah sedikit untuk keramik dinding, keramik lantai, dan wastafel dan sebagainya. Yuk kita lihat bentar yuk. Nah, ini wastafelnya, kita hanya ganti wastafelnya aja. Area sini adalah area lantai keramik yang kita kerjakan sama dinding keramik yang kita kerjakan. Dan ini adalah kloset ditambah urinoir. Sesimpel itu, kita langsung ke area live-nya sama area jualannya. Yuk. Nah, area lantai 2-nya ini pun juga terbagi dengan dua area, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah area live-nya, kita bisa lihat sebentar. Nah, ini adalah ruang live-nya. Ruang live-nya make it simple, kita hanya buat memakai rock wool sekitar. Dan kita tutup, sehingga ini tertutup semua nih, area live-nya. Dan ini size-nya juga udah pas banget, sekitar 2 kali 2 meter kurang lebihnya. Jadinya kalau misalnya mau buat live atau mau apapun, di sini nggak bising suaranya dan kedap suara. Jadi bagus banget. Lightingnya pun juga sudah disesuaikan dengan permintaan dari owner langsung. Oke. Nah, setelah itu kita udah berada di lantai 2 untuk melihat hasil yang ada di belakang saya. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin baiknya kita bisa lihat yang sini dulu. Jadi sebelumnya, area sini adalah area railing tangga, di mana railing tangga itu sebenarnya dari lantai 3 sampai ke lantai 1 itu bisa kelihatan dari sini. Oleh karena itu kita ingin buat privacy dari ownernya, sehingga ini kita tutup semua nih. Kita tutup semuanya menggunakan gypsum supaya kita cat, kita rapin semuanya sehingga nggak ada akses lagi untuk dari lantai 3 ke lantai 1 sembarangan. Ini kita ada buat pintu juga, pintu sliding ini pun juga akses yang langsung mengarah ke lantai 3 untuk karyawan. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk ke sini. Area flooringnya pun juga kita kerjakan menggunakan SPC flooring juga. SPC flooringnya pun juga menggunakan warna yang sama dengan yang ada di lantai 1 bawah. Ini langsung ke lantai sini, ini lanjut ke area belakang. Area belakang sini adalah area tempat area komersilnya. Area komersilnya itu pun kita memaksimalkan ruangan yang di sini, termasuk kita buat kabinet yang sebelah kanan ini, memanjang dari sebelah sini sampai sebelah kanan. Area sebelah kiri pun juga adalah area akses dalamnya, dari tengah sini sampai ke ujung sana. Kita bisa kasih lihat sedikit untuk area sini, ini ada beberapa penyimpanannya. Ini beberapa penyimpanan di bawah. Ini ada beberapa penyimpanan di atas juga ada. Jadi kita ada buat beberapa pintu juga di area sini. Nah, dikasih lampu juga warnanya putih. Biasanya kalau misalnya lampu itu biasanya kita menggunakan warna warm white. Tapi untuk project kali ini kita menggunakan warna putih, sehingga area jewelry ataupun barang-barang yang dijual, aksesoris, itu bisa kelihatan lebih bagus juga. Di sini semuanya, di sini pun juga menggunakan aluminium berwarna gold, warna emas. Nah, ini lumayan panjang banget, karena ini banyak banget pintunya nih. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pintu dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi lumayan penuh sekali. Dan setiap pintunya pun bisa kita kunci juga. Kita kunci juga sehingga membuat privacy dari pemilik toko ini jadi lebih aman. Nah, area sini pun juga ada beberapa tempat untuk area beli. Kalau misalnya ada pengunjung datang ke sini, ingin membeli sesuatu, bisa lihatnya dari area sini. Jadi ini adalah kabinet dua sisi kita sebutnya. Sisi dari depan untuk untuk pembeli, bisa lihat-lihat barang di area sini. Ini adalah area display kabinet yang kita buatnya juga bentuknya L shape, dari situ sampai ke sini, sampai ke arah ujung. Nah, ini pun juga semuanya kita bikin custom. Kita bikin custom, nanti kita bisa lihat dari area dalamnya juga, sehingga Sobat Blessing bisa dapat gambaran kurang lebih area displaynya itu bisa ditarik keluar dari area penjualnya. Jadi ini keren banget. Nah, ini buat ketinggiannya pun juga kita sesuaikan dengan permintaan dari owner juga, nggak terlalu tinggi, sehingga kalau misalnya orang mau nunggu, lagi mau ngeliat, itu bisa sambil
lihat, bisa sambil berpangku tangan seperti ini. Nanti pun juga pasti ada bangku juga untuk orang-orang bisa sambil duduk, sambil nunggu di area sini. Dan penerangan di sini aku suka banget karena warna putih yang dipakai itu lumayan banyak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per 30 cm itu ada satu lampu besar. Ini banyak banget nih. Ini total bisa ada 15, banyak sekali. Dibuatnya tracking, jadi sebetulnya tracking light yang besar-besar, memanjang L shape seperti itu. Di area dalamnya sini pun juga area backdropnya ini dibuatnya pintu kamuflase. Ada 2 pintu kamuflase, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Jadi satu ini mengarah kemana, langsung masuk aja. Nah, ini langsung mengarah ke area back office. Back office ini pun juga kita buatnya simple, mungkin masuk sebentar aja supaya Sobat Blessing dapat gambaran. Ini beberapa area yang dikerjakan untuk karyawan kerja. Kita buatnya mejanya U-shape. Jadi ini bisa untuk sampai 6 karyawan. Kalau misalnya kita bisa lihat area ininya. Area ini pun juga kita buat simple, ada penyimpanan-penyimpanan juga. Ada kabinet-kabinet juga. Ini ada kabinet, ada ambalan. Di sebelah situ ada kabinet, ada ambalan. Dan ada file cabinet juga di bagian sini. Kita maksimalkan 3 sisi. Satu sisi bisa dibuka, satu sisi bisa dibuka, satu sisi bisa dibuka. Jadi lumayan banyak banget. Nah, ini bisa kasih lihat Sobat Blessing deh dari sini. Nah, ini adalah akses file cabinet pertama. Jadi kita bisa memaksimalkan area yang di sini. Di sini pun juga pintu kaca kita bisa maksimalkan juga. Penyimpanan-penyimpanan di sini. Di sini pun juga ada penyimpanan juga. Di bagian sini pun juga sama. Ada akses-akses lagi untuk penyimpanan lagi. Jadinya ini areanya banyak sekali yang bisa disimpan. Di sini masih ada storage cabinet juga. Jadi memang ini dimaksimalkan secara keseluruh sehingga kita hanya memberikan akses untuk kaki yang di bawah doang, tapi sisanya itu adalah area untuk bangku supaya karyawan bisa dimaksimalkan penempatannya di sini. Nah, ini adalah pintu yang langsung mengarah ke area penjualnya. Jadi kita langsung masuk ke sini dari area sini. Ini mumpung belum ada yang bekerja, jadi oleh karena itu kita bisa langsung melihat area sini untuk apa aja. Nah, ini adalah akses orang dalamnya di sini. Nah, semuanya ini ada kuncinya, karena kita kunci satu-satu. Nah, kita kunci satu-satu dari area sini. Area sini itu bisa dibuka dan bisa didorong seperti ini. Nah, kalau misalnya dikunci tinggal begini. Tinggal dikunci. Di sini pun semuanya adalah storage bawah, jadi semuanya kita simpan semuanya untuk penyimpanan. Di bagian sini pun semuanya ada storage di area bawah sini. Dan kita buatnya pun juga lumayan lapang sekali karena ini sampai 1,5 meter kurang lebih jaraknya. Sehingga untuk manuver atau untuk perpindahan barang-barang atau apapun itu lebih gampang juga untuk orang dalamnya, sehingga tidak menyusahkan ketika lagi ada bawa barang-barang lebih besar. Ini semuanya custom juga, kita bikin stainless gold, kita bikin gold semuanya, kita cat warna coklat, warna emas semuanya. Di bagian sini pun juga sama, ini adalah display kabinet yang area penjualnya juga. Area penjual ini pun juga kita buat seperti ini. Semuanya sama, kita menggunakan aluminium berwarna emas dan dalamnya pun kita kasih warna abu-abu. Di area belakang sini kita kasih warna putih dan kita kasih lampunya pun juga berwarna putih. Semuanya juga lockable, bisa dikunci. Nah, area sini pun juga storage, penyimpanan. Bisa untuk penyimpanan, bisa untuk penyimpanan. Bisa untuk penyimpanan semuanya. Dan ini kita buatnya pun juga kita maksimalin. Ada tempat untuk AC sama ada tempat untuk area CCTV dan sebagainya. Jadi ini semuanya bagus banget. Nah, kurang lebih seperti itu untuk review kita di project kita di Grandville, Jakarta Barat. Kalau misalnya kalian penasaran dengan hasil interior kita yang di tempat lain, boleh follow terus Instagram, TikTok, dan YouTube kita di Blessing Interior. Kalau misalnya kalian ingin buat custom interior untuk di rumah, komersil, ataupun di dimanapun itu juga, boleh hubungi kita di bawah ini. Nama saya Andrian. I'll see you later. Bye-bye.